Om Swastiastu. Salam Harmoni. Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Kadek dan Maswari Dewi dengan NIM 20130111031 dan rekan saya. Saya Ida Ayu Gede Tapni Putri dengan NIM 20130111029. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai teori-teori belajar. Selanjutnya kita mengarah ke peta konsep. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama teori belajar konstruktivisme dari Lev S. Vygotsky. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi dari Robert Smilskin. Dan yang terakhir yaitu teori belajar sosial dari Albert Bandura. Baik, langsung saja kita mengarah kepada materi yang pertama, yaitu teori belajar konstruktivisme dari Lev S. Vygotsky. Di dalam teori belajar konstruktivisme, Ratumanan mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya jika ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Dan yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Selain Ratumanan, adapun Slavin yang mengemukakan bahwa dua implikasi utama dari teori belajar Vygotsky dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antara kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas dan saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Dan yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan atau yang kita kenal dengan istilah scaffolding. Selain itu, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky yaitu yang pertama, pengelolaan pembelajaran, yang kedua yaitu pemberian bimbingan, yang ketiga, Zone of Proximal Development atau CPD, dan yang terakhir yaitu scaffolding. Yang pertama ada pengelolaan pembelajaran. Menurut Vygotsky, dalam Slavin, peserta didik melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Yang kedua, ada pemberian bimbingan, di mana menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain. Yang ketiga ada Zone of Proximal Development atau CPD, di mana Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya dan tingkat perkembangan potensial di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dan yang terakhir yaitu ada scaffolding, di mana scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar setelah ia dapat melakukannya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada teori selanjutnya, yaitu mengenai teori pemrosesan informasi dari Robert Mills-Gainey. Teori belajar ini memandang bahwa belajar adalah suatu proses pemrosesan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang telah dikontrol oleh otak. Menurut Gainey, dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi-kondisi internal dan juga kondisi-kondisi eksternal dari seorang individu. Kondisi internal merupakan bagaimana keadaan seorang individu dalam melalui proses pembelajaran. Sedangkan kondisi-kondisi eksternal adalah rangsangan yang didapatkan
dari lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Menurut Gainey, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu yang pertama, motivasi, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, pemerolehan, yang keempat, penyimpanan, yang kelima, ingatan kembali, yang keenam, generalisasi, yang ketujuh, perlakuan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Teori belajar dari Gainey disebut juga Information Processing Learning Theory. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Terdiri dari 3 macam ingatan, yaitu yang pertama ada sensory memory atau memori indriawi, yang kedua ada short term atau working memory atau memori jangka pendek, yang ketiga ada long term memory atau memori jangka panjang. Berdasarkan dari ketiga model tersebut, dapat dikembangkan diagram pemrosesan informasi seperti pada gambar berikut. Rekan-rekan semua bisa mencermati diagram yang sudah tertera dalam slide PowerPoint. Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar sosial dari Albert Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosialnya, yaitu salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan juga evaluasi. Teori belajar sosial atau disebut juga dengan teori observation learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Menurut Albert Bandura, perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulasi, melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dan skema kognitif. Baik, langsung saja kita lanjutkan mengenai jenis-jenis konsep belajar dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Jadi menurut Albert Bandura, teori belajar sosial ini memiliki 4 jenis konsep belajar, yaitu yang pertama ada model dan belajar observasional, yang kedua yaitu ada belajar dari orang lain, yang ketiga yaitu ada belajar dengan observasi, dan yang terakhir yaitu belajar dengan pengaturan sendiri. Yang pertama, yaitu model dan belajar observasional. Jadi menurut Albert Bandura pada tahun 1986, observasi itu melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu ada attention phase, yang kedua yaitu ada reception phase, selanjutnya ada reproduction, dan yang terakhir ada motivational phase. Yang kedua, belajar dari orang lain. Meskipun belajar observasional kebanyakan dimotivasi oleh suatu harapan bahwa peniruan model dilakukan secara benar akan menuntun kepada penguatan. Juga penting dicatat bahwa orang belajar dengan melihat diperkuat atau didisiplinkan pada perilaku yang berdaya tarik dan meyakinkan. Yang ketiga, belajar dengan observasi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan observation learning. Pada beberapa situasi, siswa mengamati orang lain bertindak dan berbicara. Meskipun fokus utama penelitian terhadap belajar observasional ditunjukkan pada perilaku, studi juga menunjukkan bahwa sikap atau attitude dapat diperoleh melalui observasional. Ini dinyatakan oleh Miller pada tahun 1993. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ada belajar dengan pengaturan sendiri. Menurut Bandura, pada tahun 1997, menduga bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri, menilainya dengan standar sendiri, dan memperkuat atau menghukum dirinya mereka sendiri. Siswa dapat dibelajarkan untuk menggunakan strategi pengaturan sendiri, dan mereka dapat diingatkan untuk menggunakannya dalam konteks yang bervariasi, sehingga pengaturan diri itu menjadi suatu kebiasaan. Dari beberapa teori yang sudah kami paparkan tadi, dapat kami tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu didasarkan pada 2 ide utama. Vygotsky mendasari pemikiran bahwa budaya berperan penting dalam proses pembelajaran seseorang. Budaya, lingkungan individu membelajarkan apa dan bagaimana cara berpikir seseorang. Sehingga proses belajar individu dipengaruhi oleh lingkungan utama, yaitu budaya dan keluarga.
Yang kedua yaitu mengenai teori belajar pemrosesan informasi menurut Gainey. Teori ini memandang bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang telah dikontrol oleh otak. Dalam pemrosesan informasi ini terdapat 3 macam ingatan, yaitu ada sensory memory atau memori indrawi, yang kedua yaitu ada short memory atau memori jangka pendek, dan yang ketiga ada long memory atau memori jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai teori belajar sosial atau disebut juga dengan observational learning, dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini memandang bahwa perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami tutup dengan Pramasanti.